Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di kelompok mereka, di kelompok para begal nasab, para pembenci sedekah alawi, para pencaci maki, para habaib, ini ada juga para santrinya, ada juga gus-gusnya, ada juga kiai dan ulamanya. Apakah itu menunjukkan bahwa mereka itu benar? Saudaraku, izinkan saya membacakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Hadis ini ditulis oleh Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari rahimahullah di dalam kitab beliau, dinukil oleh beliau, kemudian dituliskan dalam kitab beliau, yaitu kitab Ar-Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Tepatnya di kitab saya ini pada halaman yang ke-20. Ini kitab beliau, kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari. Kitab ini masyhur lah, apalagi di kalangan warga Nahdliyin. Ada redaksi hadis yang berbunyi begini, ini la atakhawafu ala ummati mu'minan wala musyrikan. Ini sne ingsun kanjeng Nabi dawe iku la atakhawafu, orang watirake temen ingsun ala ummati ngatasi umatku mukminan kang mukmin wal musyrikan lan ora wong sing musyrik. Sungguhnya aku tidak khawatir terhadap umatku yang memang mereka orang-orang mukmin atas orang-orang bukan orang-orang musyrik. Kemudian fa amal mu'minu fayajuzuhu imanuhu. Karena sungguhnya orang-orang mukmin itu dia akan terjaga imannya atau imannya akan menjaga dirinya. Fa amal mu'minu ana perutawa mukmin iku fayajuzuhu, bakal nyegah atau bakal ngrekso ing mukmin opo imanuhu imane mukmin, karena sungguhnya keimanan orang mukmin itu akan menjaga dirinya. Tetapi wa amal musyriku ana perutawa musyrik iku fayak ma'uhu, memaksakan maksa sapa utawa maksa ing musyrik opo kufruhu, kekufurane musyrik. Sedangkan orang musyrik itu dia dipaksa dengan kekufurannya. Walakin atakhawafu alaikum munafiqun alimal lisani yaqulu ma ta'rifuna wa ya'malu ma tunkiruna. Tetapi yang aku takutkan adalah walakin atakhawafu, lan tetapi ning watirake temen ingsun alaikum yang ngatasi sira kabeh munafiqun ing wong pira-pira wong munafik. Yang ditakutkan Rasulullah adalah orang-orang munafik. Orang munafik yang seperti apa? Alimal lisani, sing pinter, lambene pinter, omongane pinter, debatnya pinter, lisannya alim lisannya. Dia mengatakan atau mengucapkan sesuatu kalimat-kalimat yang qaulul haq, yang dikatakannya adalah sesuatu yang hak, tapi yuridu bil batil. Tetapi apa yang menjadi tujuannya adalah untuk menyesatkan umat. Kalimat yang mereka katakan dengan istilah kita hanya boleh mengikuti, kita kembali kepada ajaran-ajaran ulama pribumi. Kita ikuti kiai-kiai Nusantara saja, ulama-ulama Nusantara saja. Itu sebagian daripada kecintaan kita terhadap tanah air. Ya, itu kata-katanya bagus, baik kata-katanya. Qaulul haq, sesuatu yang dia katakan adalah pernyataan-pernyataannya hak, tapi yuridu bil batil. Tetapi tujuannya adalah batil. Tujuannya adalah untuk menyesatkan umat. Karena narasi yang dia katakan itu, yang dia gunakan itu untuk menyerang, membenci, mendoktrin umat ini, memprovokasi umat ini agar menjauh dari para habaib, membenci para habaib, dan agar umat ini tidak lagi menjadikan para habaib sebagai rujukan. Itu mungkin yang dimaksud dengan orang-orang munafik. Orang munafik ini bukan hanya dari kalangan orang-orang yang bodoh saja, bahkan dari orang-orang alim. Maka di sini dikatakan walakin atakhawafu alaikum munafiqun alim lisani. Yang aku takutkan adalah orang-orang munafik yang alim lisannya. Dia mengatakan sesuatu yang kita ketahui, tetapi melakukan sesuatu yang kita ingkari. Kemudian ada sebuah riwayat lagi dari Ziyad bin Khudair rahimahullah ta'ala, qala li Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, telah berkata kepadaku Umar bin Khattab, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu,
hal ta'rifu ma yahdimul Islam. Hal ta'rifu ana to ngerti sapa sira ma ing perkara yahdimu kang rusak apa ma al-Islam ing Islam. Apakah kamu tahu sesuatu perkara yang merusak Islam? Ya. Kata sahabat Umar bin Khattab, qultu, maka Ziyad bin Khudair mengatakan, qultu, ngucap sapa ingsun, jawab sapa ingsun, la, ora ngerti, mboten ngerti. Apakah kamu tahu sesuatu yang merobohkan Islam, yang merusak Islam? Tanya sahabat Umar, kemudian dijawab, tidak mengerti wahai Umar. Qala yahtimuhu zalatul alimi. Qala ngendika sapa Umar, yahtimuhu ngurusak ing Islam. Apa zalatul alimi? Kesalahane utawa kesasarane, kesasare, tersesatnya orang-orang alim. Yang merusak Islam, yang merobohkan Islam adalah tersesatnya orang-orang alim. Orang-orang alim, para kiai, para ulama yang tersesat jalan, tersesat pikirannya. Wajidadul munafiki, dan jidal, para padu atau perdebatannya orang-orang munafik. Bil kitabi, dengan menggunakan kitab Al-Quran di dalam hal atau di dalam kitab Al-Quran ataupun hadis, ya. Tapi yang berjidal, yang berdebat adalah orang-orang munafik. Tentu saja motifnya adalah bukan untuk mencari kebenaran, tetapi karena demi atau untuk kepentingan. Wa hukmul a'immatil mudillin. Kemudian wawunya wawu ngatof lagi, ya. Jadi tadi wajidal munafikin, ya, atau wajidal munafiki adalah wawunya wawu ngatof. Kemudian wa hukmul a'immatil mudillin juga wawunya wawu ngatof. Wa hukmul a'immati, lan putusannya atau aturan atau hukum dari seorang pemimpin, ya, pengadilan dari seorang pemimpin, al-mudillin adalah merupakan sifat daripada mausufnya adalah al-a'immah. Al-mudillin artinya yang menyesatkan, ya. Jadi yang ditakutkan atau yang dimaksud oleh sahabat Umar bin Khattab tentang sesuatu yang bisa merusak atau merobohkan Islam itu adalah, pertama, zallatul alimi, tersesatnya atau kesalahannya orang-orang yang alim. Kemudian wajidalul munafiki, perdebatannya orang-orang munafik, yang tentu saja dalam berdebat itu bukan untuk mencari kebenaran, untuk menunjukkan umat, untuk mencerahkan umat, tetapi perdebatannya adalah demi kepentingan. Kemudian wa hukmul a'immati, tadi wajidalul munafiki bil kitabi. Mereka berdebat dengan Al-Quran, mereka berdebat dengan kitab suci. Mereka alim, alamah, bisa baca kitab gundul, bisa baca hadis, mungkin bahkan hafal beribu-ribu hadis. Mereka menguasai beberapa disiplin ilmu, ya. Kemudian wa hukmul a'immati al-mudillin. Kemudian putusan ataupun hukum ataupun aturan yang dibuat oleh seorang pemimpin, tetapi yang al-mudillin, ya, di situ yang menyesatkan. A'immah di sini bisa penguasa, bisa juga ulama. Karena kalau umat ini selalu menjadikan rujukan ulama sebagai hakim, sebagai di dalam memutuskan suatu perkara, tentu saja timbangannya adalah biwazni syar'i, dengan timbangan syariat. Tentu saja al-a'immah di sini dimaknai kalau bagi umat Islam tentu saja rujukan kita adalah seorang ulama. Sehingga di saat para ulama yang kita jadikan rujukan itu dia menyesatkan, maka tentu saja kita akan tersesat. Maka janganlah kita tertipu dengan gelar, ya, tetapi segala sesuatu itu selalu diukur timbangannya adalah biwazni syar'i, dengan timbangan syariat. Selama muwafaqatan li syariah, sesuai dengan ajaran-ajaran syariat dan tidak menyelisih pendapat-pendapat ulama-ulama yang muktamad dan muktabar, kita ikuti ulama itu. Tetapi jika mukhalif, ya, bertentangan, ya, dengan syariat, ya, tentu saja kita hindari dan kita jauhi dan tidak boleh kita jadikan rujukan. Intinya, semoga saja kita diselamatkan oleh Allah SWT dari ulama-ulama ulama-ulama yang sesat dan menyesatkan. Wallahu a'lam bishawab.